Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih semuanya. Baik, di sini saya kebagian tugas untuk mempresentasikan bahan ajar atau perangkat pembelajaran, ya. Di mana perangkat pembelajaran itu ada 5. Yang pertama yang mendasar adalah RPP. Yang kedua ada bahan ajar atau materi ajar. Yang ketiga ada LKVD. Yang keempat ada media pembelajaran. Yang terakhir evaluasi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk mempresentasikan apa itu RPP, materi ajar, LKPD, media, dan evaluasi. Baik, untuk yang pertama, untuk mempersingkat waktu, kita di sini akan membahas model-model daripada RPP yang sekarang yang akan kita bahas. Untuk waktunya, waktu, kelas, dan ruangnya, saya persilakan untuk pemaparan kepada Teh Tari Nurgina. Ibu Tari Nurgina, saya persilakan. Ya, terima kasih Kang Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan ya atau mempresentasikan tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti yang terlihat di layar, sebelumnya gitu ya, kemarin kan kita membuat RPP ini harus berdasarkan pembelajaran inovatif ya. Nah, yang pertama di sini ada identitas pendidikan, terus juga ada mata pelajaran, materi pokok, submateri, kelas dan semester, juga alokasi waktu. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan juga indikator. Kami di sini menggunakan kompetensi dasar 3.10 dan juga 4.10 tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Terus 4.10-nya yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan juga penggunaan bahasanya. Lalu indikatornya di sini karena pembelajaran inovatif, maka kami menggunakan indikator yang hot. Ya, di sini kami menggunakan 4C dan juga 4C dan juga 5C gitu ya. Ada mengidentifikasi, melengkapi, memperbaiki, menguraikan, dan juga menuliskan. Nah, di sini tujuan pembelajaran sangat banyak sekali ya. Saya tidak akan membacakan satu persatu. Inti daripada tujuan pembelajaran ini kami menggunakan pendekatan saintifik dan juga TIPEC, di mana pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang memunculkan keaktifan siswa gitu ya. Di mana siswa pertama-tama itu mengamati, lalu bertanya, lalu mencoba gitu ya, lalu menalar dan juga mengomunikasikan. Nah, dari pendekatan saintifik ini timbullah kolaborasi antara siswa dan juga guru, dan itu sudah memenuhi syarat daripada pembelajaran inovatif. Nah, lalu kami juga menggunakan TIPEC ya, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana TIPEC ini merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Nah, di sini kami juga menggunakan RPP daring ya. Nah, makanya kami menggunakan TIPEC untuk proses pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Ya, ke bawah kan? Nah, di sini materi pembelajarannya ada 4 macam ya, ada faktualnya, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif.
Lalu metode dan model pembelajaran, yang pertama tadi pendekatannya kami menggunakan scientific, yang kedua modelnya problem based learning, yang ketiga metodenya tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Lalu sumber dan media pembelajaran, ya ini medianya kami menggunakan Google Meet, terus PowerPoint, Zoom Meeting, dan juga Google Classroom. Sumber belajarnya ini ada dari buku ya, buku paket ya Bahasa Indonesia kelas 7. Lalu langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini kami sudah merancang ya dari dari kegiatan pendahuluan sampai dengan penutupan ya, yang sudah jelas sekali gitu ya. Di sini kami menggunakan tadi pendekatan saintifik sehingga guru dan juga siswa itu bisa berkolaborasi gitu. Selanjutnya Kang. Ya. Nah, terakhir ada penilaian. Nah, di sini yang kami nilai ya, yang di RPP kami itu yang ditilai itu ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, itu saja mungkin Akang Teteh yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari Nurgina yang telah memaparkan materi ataupun langkah awal dalam melakukan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Yang pertama ada RPP yang sudah dijelaskan di sana, mengulas kembali adalah dengan media tipek ya. Untuk selanjutnya ada bahan ajar, turunan daripada RPP itu adalah bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar, saya silakan kepada Bu Siti Mariam untuk memaparkan bahan ajarnya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bu Siti Mariam. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya Siti Mariam dengan NIM 192101006 akan melanjutkan presentasi perangkat pembelajaran tentang materi ajar. Yang selanjutnya kan, nah di sini mengenai mengidentifikasi struktur dan kebahasaan puisi rakyat, puisi, gurindam, dan pantun. Nah, bahan ajar yang dibuat ini harus disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Bahan ajar yang saya buat itu berorientasi pada pembelajaran inovatif, berbasis host menggunakan pendekatan tipek. Yang selanjutnya kan, nah, materi yang diambil adalah puisi rakyat. Di sini ada definisinya. Definisi puisi rakyat ialah meliputi jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu, berisi nilai-nilai budaya, warisan leluhur dari masyarakat tersebut dan terikat oleh aturan suku kata, baris, bait, dan rima. Adapun di sini ada jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat terdiri dari 3 jenis, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Lalu di sini ada definisi pantun. Mutia Dewi Pangesti dalam buku Pintar, Pantun dan Peribahasa Indonesia menyebutkan pantun berasal dari kata patutun
yang dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Sementara dalam bahasa Jawa dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal paparikan. Sedangkan bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Selanjutnya kan. Nah, di sini poin ke-1, struktur pantun. Berasal dari Indonesia. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi 8 sampai 12 suku kata atau baris. Rima akhir A, B, dan yang terakhir mendidik sambil menghibur. Lalu di sini ada contoh puisi. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat, lantas cepat dibawa, tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Lalu yang selanjutnya di sini ada definisi gurindam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gurindam merupakan susunan sajak yang terdiri dari 2 baris dan pada isinya termuat sebuah nasihat atau fatwa. Berdasarkan pendapat Ani Rahmawati dan Yan Mujianto dalam Kupas Tuntas Gurindam 12 Apresiasi Sastra Klasik sebagai upaya menjayakan bahasa dan sastra Indonesia, gurindam berasal dari bahasa Sanskerta, yakni karindam yang artinya perumpamaan. Pemberian ibarat ini disajikan dalam bentuk susunan 2 baris yang membentuk bait. Lalu di sini poin ke-1 ada struktur gurindam. Adalah baris 1 merupakan sampiran atau masalah dan baris 2 adalah isi atau solusi. Nah, di sini ada contoh gurindam. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Apabila hidup selalu berbuat baik, tanda dirinya berhati cantik. Selanjutnya, Kak. Definisi syair. Syair merupakan salah satu bentuk dari puisi lama. Secara etimologi, kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang artinya perasaan. Marhalin Jaini dalam buku mengenai Tunjuk Ajar Melayu mengatakan makna kata syu'ur kemudian berkembang menjadi kata syiru. Dalam pengertian umum, kata syiru berarti puisi. Isi syair adalah cerita yang mengandung mitos, sejarah atau ajaran agama. Selama perkembangannya di Asia Tenggara, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair menjadi khas Melayu. Poin ke-1 ada struktur syair berasal dari Persia, lalu memiliki judul 4 baris atau bait. Semua baris merupakan isi 8 sampai 14 suku kata atau baris. Bersajaknya A menggunakan bahasa kiasan. Lalu poin kedua, contoh syair. Maka pelajarilah ilmu kehidupan agar tak salah dalam menentukan kemana haluan hendak diarahkan agar selamat sampai tujuan. Baik, itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Moderator, Baik, terima kasih untuk Bapak Reza Yuda Hadi Pratama dan juga untuk Ibu Siti Mariam yang telah memaparkan materi bahan ajar. Di sini kita akan membahas apa itu LKPD, turunan daripada materi bahan ajar atau materi yang sudah disampaikan kepada siswa dan siswi. Baik, LKPD. Kita ngambil tentang puisi rakyat, di mana situ ada pantun, gurindam, dan syair. Oke, sama dengan kita penggunaan RPP, dalam LKPD juga kita mencantumkan identitas sekolah, baik itu materi, lokasi waktu, kelas, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya dalam LKPD ini ada lembar kerja peserta didik. Itu adalah suatu pengertian daripada LKPD. Di sini LKPD kita mengambil dari potensi dasar dan indikator. Oke, di mana indikator dan kompetensi dasar yang sudah dipaparkan oleh saudari Ibu Tari Nurdina, ya, kita mengambil dari 3.10 menelaah dan 4.10 mengungkapkan, di mana indikator tersebut diantaranya adalah di antara indikator 3.10 satunya mengidentifikasi 3.10.2-nya melengkapi, 3.10.3-nya memperbaiki, adapun yang di 4.10.1-nya menguraikan, 4.10.2-nya menguraikan juga. Untuk yang terakhirnya adalah di 4.10.3 menuliskan. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini, dalam LKPD itu kita menjalankan itu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau TIPEC yang sudah dijelaskan kembali dalam RPP di awal. Dalam model pembelajaran based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur atau sampiran dalam isi dan kaidah kebahasaannya. Nah, langkah yang keduanya adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik TIPEC, model pembelajaran based learning, peserta didik dapat melengkapi pantun tumpang berdasarkan struktur dan kaidah. Untuk yang poin ketiganya itu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau TIPEC juga, model pembelajaran problem based learning. Untuk yang keempat, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik model pembelajaran. Untuk yang kelima, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik TIPEC, model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menguraikan, ya. Terus di poin yang keenam, sama juga dengan pendekatan saintifik, model based learning-nya adalah peserta didik dapat menulis pantun berdasarkan uraian sampiran dan isi setelah ditentukan secara gotong royong per kelompok. Baik, di sini ada petunjuk, ya. Untuk yang selanjutnya, petunjuk penggunaan LKPD. Ya. Nah, di mana petunjuk penggunaan LKPD, setiap peserta didik wajib mengikuti aturan atau arahan dari penggunaan LKPD tersebut, ya, baik itu guru untuk pembuatan LKPD. 1. Untuk siswanya, kerjakan LKPD secara mandiri. Ya. Terus yang kedua, kerjakan sesuai dengan perintah pengerjaan LKPD. Yang ketiga, setiap langkah memiliki waktu dan skor yang berbeda. Beda sesuai dengan tingkat pengerjaannya. Yang keempat, apabila ada yang belum jelas, tanyakan pada gurumu. Nah, itu adalah
salah satu petunjuk penggunaan LKPD. Nah, di dalam LKPD kita memasukkan materi ajar ya, atau materi pembelajaran yang sudah dijelaskan sama Ibu Siti Mariam. Untuk selanjutnya di dalam LKPD juga di situ dijelaskan mengenai definisi, di mana definisi puisi rakyat ya. Untuk di slide selanjutnya ya, definisi puisi rakyat. Nah, saya mengeluarkan kembali, ini adalah turunan daripada LPP, bahan ajar atau materi ajar lanjut ke LKPD. Dalam definisi ini, puisi rakyat dalam meliputi jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu berisi nilai-nilai budaya, warisan leluhur dari masyarakat tersebut dan terikat oleh aturan atau suku kata, baris, bait, dan rima. Untuk yang selanjutnya, di sini ada jenis-jenis puisi rakyat. Nah, jenis-jenis puisi rakyat itu apa saja? Di antaranya ada 3 jenis puisi rakyat. Ya. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, yang ketiga ada syair. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke definisi ya. Definisi pantun. Nah, apa sih definisi daripada pantun itu menurut Mutiani? Menurut Dewi Pangesti dalam buku Pintar, Pantun dan Peribahasa Indonesia menyebutkan pantun berasal dari kata patutun yang dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Nah, sementara dalam bahasa Jawa dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal paparikan sedangkan bahasa Batak dikenal sebagai umpasa atau baca upasa. Oke, untuk selanjutnya ada struktur pantun. Ya, struktur pantun itu apa saja gitu kan? Sama persis dengan yang dijelaskan oleh sebelumnya, pemateri sebelumnya berasal dari Indonesia, yang jelas sudah pasti berasal dari Indonesia ya. Terus setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi ya. Jadi sampirannya di bait ke-1 dan ke-2, yang selanjutnya adalah isi daripada sampiran tersebut ya. Nah, berapa suku kata? Di sini terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata per baris. Rimanya seperti apa? Rima akhirannya. Untuk rima akhiran itu pantun itu A, B, A, B ya. Jadi membuat pantun itu awalnya misalkan diakhiri dengan kata A, baris yang kedua kata B. Nah, isinya berarti harus mengikuti daripada sampiran di atas A dan B. Oke? Mendidik sambil menghibur gitu. Terus yang kedua misalkan di sini saya mencontohkan pantun yang sudah saya tadi paparkan, di antaranya di sini kan dijelaskan di akhiran dari sampiran itu atau di bait pertama itu ada sugi. Nah, itu kan akhirannya i. Untuk sampiran yang kedua di bawah itu akhirannya a. Nah, isinya seperti apa? Bisa berbentuk sugi jadi rugi. Ya, di bawah menjadi tua. Nah, itu adalah berbentuk AB ya. Itu contohnya untuk AB. Nah, di sini contohnya adalah I dan A. Jadi sampirannya seperti ini, isinya seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya definisi gurindam. Definisi gurindam menurut Kamus Besar ya. Definisi gurindam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, menurut KBBI, gurindam itu gurindam itu adalah merupakan susunan sajak yang berdiri dari 2 baris dan pada isinya termuat sebuah nasihat atau petuah berdasarkan pendapat Ani. Nah, Rahmawati dan Yan Mujianto dalam Kupas Tuntas Gurindam 12 apresiasi sastra klasik sebagai upaya menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Gurindam berasal dari bahasa Sanskerta yakni karindam. Nah, yang karindam itu artinya perumpamaan. Terus pemberian ibarat ini disajikan dalam bentuk susunan 2 baris yang berbentuk bait. Oke. Untuk selanjutnya ada struktur. Struktur gurindam itu seperti apa sih? Nah,
beda dengan pantun, ya. Gurindam baris ke-1 merupakan sampiran atau masalah. Nah, terus dan baris kedua adalah isi atau solusi, ya. Kalau pantun kan hanya mengikuti akhiran-akhiran saja, tapi kalau untuk gurindam itu istilahnya membuatnya dalam satu baris ke-1 merupakan sampiran ataupun masalah, nah isi atau solusi daripada pantun gurindam tersebut. Nah, di sini ada contoh. Contoh gurindam. Contoh gurindam, apabila dengki sudah merasuki hati, tak akan pernah hilang hingga nanti. Nah, terus jagalah hati, jagalah lisan, ya. Satu. Mulai. Baik, di sini kita lanjut ke definisi syair. Nah, definisi syair itu, syair merupakan salah satu bentuk dari puisi lama. Secara etimologi, kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syur, yang artinya perasaan. Marhalin Jaini dalam buku Mengenal Tajuk Ajar Melayu mengatakan bahwa kata syur kemudian dikembangkan menjadi kata syuru, ya. Dalam pengertian umum, kata syuru berarti puisi. Nah, isi syair adalah cerita yang mengandung mitos, sejarah, atau ajaran agama. Selama perkembangannya di Asia Tenggara, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair menjadi khas Melayu. Di sini ada struktur syair, juga ada contoh syair, ya. Berasal dari Persia. Nah, struktur syair itu yang pertama itu awal mulanya syair berasal dari Persia. Terus dalam syair itu memiliki judul, 4 baris atau 4 bait, ya. Semua baris merupakan isi. Beda dengan yang tadi itu gurindam, ya. Nah, beda juga dengan pantun. Kalau pantun kan tadi pantun itu berasal dari Indonesia. Nah, terus baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, 1 dan keduanya merupakan sampiran, baris ketiga dan keempatnya merupakan isi. Beda dengan syair. Syair itu berasal dari Persia, memiliki judul, ya. Terus berisi 4 baris, semua baris merupakan isi. Nah, suku katanya sama, ya, hampir sama dengan pantun, 8 sampai 14 suku kata atau baris. Nah, bersajaknya a, beda dengan pantun. Kalau pantun a b. Nah, menggunakan bahasa. Terus menggunakan bahasanya. Sama, untuk contoh syair di sini saya paparkan adalah contoh syair hiasan hidup. Ini adalah 2 jalan. Nah, ini adalah bentuk contoh syair, ya. Bisa Bapak dan Ibu perhatikan atau dibaca, ya, bentuk contoh daripada sebuah syair. Nah, terus untuk pengembangan dari LKPD selanjutnya itu adalah ada sebuah pertanyaan untuk siswa, ya. Setelah guru memaparkan materi, terus memberikan informasi mengenai apa itu LKPD, aturan dalam LKPD, pengertian ataupun memberikan informasi tentang materi ajar. Untuk yang selanjutnya itu adalah sebuah pertanyaan yang harus siswa dan siswi, Bapak dan Ibu kerjakan, baik itu mau perorangan ataupun per kelompok, ya. Ada di sini ada pertanyaan ke-17 dan pertanyaan ke-18. Contohnya yang seperti ini yang tampil di layar itu adalah sebutkan struktur pantun, gurindam, dan syair. Nah, siswa dituntut untuk bisa menjawab dari sebuah pertanyaan di poin ke-18 ini, ya. Untuk selanjutnya lagi, nanti siswa diarahkan untuk mengerjakan pekerjaannya, baik itu secara individu ataupun berkelompok, ya. Nanti ada berbentuk format atau lampiran lembar kerja di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, submaterinya itu apa? Menentukan struktur.
puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair. Hari dan tanggalnya nanti ditentukan setelah siswa mengerjakan LKPD-nya. Untuk selanjutnya ada petunjuk umum. Nah, dalam LKPD kita memberikan informasi kepada siswa dan siswi kita bahwa ada yang namanya petunjuk umum yang harus wajib dipatuhi oleh peserta didik kita. Nah, yang ke-1, petunjuk umumnya apa itu? 1, amati lembar kerja ini dengan seksama. Untuk yang kedua, baca dan diskusikan dengan teman kelompokmu dan tanyakan kepada gurumu jika ada hal yang belum dipahami. Nah, jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada gurunya jika ada hal-hal yang belum dipahami. Terus yang ketiga, setiap kelompok akan mengerjakan permasalahan yang berkaitan dengan, apa? A. Misalkan menentukan struktur pantun, gurindam, dan syair. B. Memberikan contoh pantun, gurindam, dan syair masing-masing 1. Ya. Terus menentukan ciri kebahasaan pantun, gurindam, dan syair yang didengar. Untuk selanjutnya, siswa itu dituntut untuk membaca materi puisi. Untuk selanjutnya, siswa dituntut untuk bacalah materi puisi rakyat, gitu ya. Poin di B, ya, langkah tugas kegiatan. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah tugas kegiatan. Setiap siswa diwajibkan itulah bacalah dengan seksama materi tentang bacalah materi puisi rakyat, lalu tentukan perbedaan antara puisi, gurindam, dan syair. Terus yang keduanya, tentukan struktur yang terdapat pada puisi rakyat yang dibaca. Ketiga, jelaskan persamaan dan perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut adalah ulasan mengenai apa itu LKPD dan apa saja yang harus dipatuhi dan ditaati oleh peserta didik kita dalam pengerjaan LKPD. Tak lupa saya ingatkan kembali bahwa LKPD adalah turunan daripada RPP dan bahan ajar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini teman saya atau rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai medianya, media bahan ajar ya yang telah kita buat atau kelompok kita buat. Untuk waktu dan ruangnya saya persilahkan kepada Bapak Reza Yuda Hadi Pratama. Untuk waktu, kelas, dan ruangnya saya persilahkan Bapak Reza. Ya baik, terima kasih pada moderator. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan membacakan media interaktif dari puisi rakyat. Media interaktif puisi rakyat ini memiliki kompetensi dasar 3.10, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. 4.10 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Slide ketiga terdapat pengertian puisi rakyat, tujuan puisi rakyat, ciri-ciri puisi rakyat, dan struktur puisi rakyat. Untuk pengertian ada di slide 4. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat dikenal juga sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Tujuan dari puisi rakyat terdapat pada slide kelima, yaitu pada tiap bait terdiri dari 2 baris bersajakan A dan berisikan nasihat. Seloka yakni pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun, bisa 4 baris atau lebih.
Syair yang merupakan puisi dengan ciri-cirinya yakni pada tiap bait ada 4 baris bersajakan a dan berisikan nasihat-nasihat atau cerita. Talibun yaitu pantun genap di mana pada tiap bait terdiri dari 6 atau 8 atau 10 baris. Tujuannya supaya kita bisa menghargai puisi rakyat itu sendiri. Dan ketiga ada ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri puisi rakyat terdapat pada slide ke-6. Ciri-ciri puisi rakyat. 1. Pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang paling populer dalam sastra Melayu. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Ciri umum pantun ialah 1. Pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. 3. Bersajak akhir dengan pola A, B, dan A. Tidak boleh AA, BB, atau AB, BA. Ada sampiran dan isi. Yang kedua ialah gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri gurindam. Gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata. Dan yang ketiga ada syair. Syair merupakan bentuk puisi yang lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Akan tetapi syair bersajak rata atau A. Pada umumnya syair merupakan rangkaian kisah yang panjang. Ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Bersajak A. Semua baris adalah isi bahasanya adalah kiasan. Isi syair berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Semua baris merupakan isi. Dan yang terakhir, struktur puisi rakyat. Struktur puisi rakyat berada di slide ke-7 yakni 1. Struktur gurindam. Terdiri atas 2 baris bersajak AA. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban atau konsekuensi dari baris pertama. 2. Struktur pantun. Struktur pantun yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 larik baris ketika dituliskan yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jantung pantun berada pada 2 larik terakhir yang dikenal sebagai isi. Dan yang terakhir ialah struktur syair. Baris 1 merupakan sampiran atau masalah. Baris 2 adalah isi atau solusi. Struktur syair terdiri atas 4 baris dalam sebait dengan isi semua di setiap barisnya. Bersajak AA. Lebih dari 1 bait. 1 baris terdiri atas 4 kata dalam 1 baris terdiri atas 4 kata. Bersajak atau berirama AB. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari saudara Bapak Reza Hadi Uda Pratama untuk media ajarnya. Ya, perangkat pembelajaran yang keempat itu adalah media ajar. Terus untuk yang terakhir itu kita ada yang namanya evaluasi. Ya, dimana evaluasi itu sebagai bukti atau kita melihat apa itu kelemahan dan kekurangannya atau bahkan kelebihan dari sebuah materi yang telah disampaikan, baik itu berupa bahan ajar ataupun dari RPP. Nanti evaluasi juga akan dievaluasi juga ada yang namanya di LKPD. Di LKPD itu kita akan melihat hasil kinerja siswa, ya. Baik, untuk selanjutnya ada evaluasi.
Ya, evaluasi akan dijelaskan oleh saudari kita Ibu Dewi, ya, Dewi Sri Lestari. Ya. Ibu Dewi Sri Lestari akan memaparkan mengenai evaluasi dari perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, LKPD, dan media ajar. Baik, untuk Ibu Dewi, saya persilahkan waktu, ruang, dan kelasnya pada beliau. Saya persilahkan. Saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk soal yang pertama, saya menggunakan soal pilihan ganda. Contoh soalnya, puisi rakyat adalah jenis puisi yang lahir dari tradisi masyarakat tertentu, berisi nilai-nilai budaya warisan leluhur dari masyarakat tersebut, dan terikat oleh aturan atau suku kata, baris, bait, dan rima. Pertanyaannya, manakah yang termasuk ke dalam puisi rakyat? Di sini siswa bisa memilih jawaban yang pas untuk dijadikan dan dipilih oleh siswa. Yang kedua, saya membuat soal yaitu jenis puisi rakyat yang terdiri dari 2 baris dan pada isinya memuat nasihat atau petuah. Jenis puisi rakyat apakah itu? Di sini saya menyediakan 2 pilihan agar dapat mempermudah siswa dalam menentukannya. Yang ketiga, dan soal yang ketiga yaitu salah satu jenis puisi rakyat adalah pantun. Manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri pantun? Saya juga menyediakan 2 pilihan dan siswa dapat memilihnya. Dan untuk pertanyaan yang keempat, saya menggunakan esai. Soalnya yaitu berdasarkan materi puisi rakyat yang telah kita pelajari, kemukakan pemahaman Anda tentang apa itu puisi rakyat, jelaskan dengan bahasa Anda dan pemahaman sendiri. Jadi di sini siswa bisa memberikan tanggapannya dengan bahasa mereka sendiri agar dapat mempermudah dan juga kita bisa melihat seberapa paham siswa kita terhadap materi yang telah kita sampaikan. Dan untuk pertanyaan yang kelima masih menggunakan esai. Contoh soalnya, sebutkan struktur pantun, gurindam, dan syair. Ini jawabannya akan dapat kita dapat dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Itu di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua. Contoh yang kedua yaitu contoh gurindam, yaitu jagalah hati, jagalah lisan agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Yang terakhir, contoh syair. Kiasan hidup ini ada 2 jalan. Semuanya menjanjikan kesenangan, tinggal kita yang menentukan kemana haluan hendak diarahkan. Jenis pertanyaannya yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam jenis puisi rakyat tersebut. Jadi untuk soal yang keenam ini siswa diarahkan dan diharapkan bisa menjelaskan makna dari ketiga contoh puisi rakyat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah perangkat pembelajaran dari kelompok 3, di mana saya mengulas kembali. Yang pertama itu ada RPP, yang kedua ada bahan ajar atau materi ajar, yang ketiga ada LKPD, yang keempat ada media pembelajaran interaktif,
yang terakhir evaluasi yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu di hari ini. Baik, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak semuanya atas waktunya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya, Ibu, atas pematerinya. Ya, terima kasih semuanya atas pematerinya yang sangat luar biasa. Nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan hari yang sama ya, atau di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.